bahwa sikap Surya Paloh, ya, ketegasan Surya Paloh, ternyata ini kan membawa satu respon balik berupa dukungan. Pernyataan Pak Amin itu harus dilihat sebagai bentuk dukungan moral dan dukungan politis. Nah, artinya Pak Surya Paloh itu tidak sendiri. Itu yang saya katakan, dukungan kepada kubu, ya, pro perubahan ini itu kan semakin luas. Nah, kita lihat dari reaksi Pak Amin Rais. Tentu saja Pak Amin Rais itu dia bagian dari gerakan perubahan itu, ya, dan dia punya keabsahan untuk mengatakan itu. Nah, oleh karena itu Surya Paloh tidak lagi sendiri. Nah, jadi kalau penguasa, ya kita nggak tahu apakah ini akan terus menekan sampai di mana, kita belum bisa baca. Tetapi kalau dilihat dari sikap Surya Paloh, ya, rasa-rasanya tidak mungkin dia mundur. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Jelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei lalu, publik dikejutkan oleh langkah Kejaksaan Agung yang menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi senilai 8 triliun dalam proyek BTS. Publik menilai ini bukan semata-mata penegakan hukum, tapi syarat dengan muatan politik jelang Pilpres 2024. Banyak pihak memberikan komentar. Yang menarik adalah komentar Amin Rais melalui videonya yang viral di media sosial. Beliau menyerukan kepada Surya Paloh karena ini dinilai sangat bernuansa politik. Pak Amin menyerukan, Pak Surya Paloh, fight back, jangan diam saja, agar semuanya bisa terbongkar berbagai kasus-kasus korupsi yang ada di pemerintahan. Tapi saat ini kita ingin telaah dari Prof. TB Masa Jafar, benar atau apakah mungkin penegakan hukum ini juga memang syarat dengan muatan politik jelang Pilpres 2024. Bang TB, bagaimana Anda melihatnya ini? Publik nilai syarat dengan muatan politik Pilpres ini 2024. Alasannya kasus ini mulai terkuak 2 tahun lalu, bahkan mulai menajam 1 tahun terakhir. Tapi kenapa kok baru dibuka sekarang ini? Menurut Bang TB seperti apa ini? Apakah benar ini penegakan hukumnya ini syarat dengan muatan politik ini? Ya, Bu Adi, saya kira dugaan itu sangat beralasan. Mengapa? Kan ada semacam public opini, beberapa ketua umum partai politik yang mereka justru berani mengambil posisi yang berhadapan dengan basis konstituen. Saya kira itu sudah jadi rahasia umum. Hanya untuk kepentingan politik, ya, para elit partai ini. Beberapa ketua umum partai politik, ya, yang terus tidak berani mengambil jarak, padahal itu berlawanan dengan basis konstituennya, itu dinamakan ketua partai itu
sebagai pasien rawat jalan, artinya punya kasus korupsi. Nah, jadi itu Bung Adi, itu sebelum kasus Plate ini ya, saya kira nggak usah sebutkan partainya. Sehingga relasi kekuasaan itu ada istilah carrot and stick and carrot. Jadi kalau Anda ikut loyal pada penguasa, aman, ya. Anda dapat carrot, dapat wortel. Tapi kalau Anda membangkang, Anda akan dapat stick, akan dapat punishment. Nah, jadi relasi kekuasaan itu. Nah, jadi carrot and punishment ini itu adalah dengan mengendalikan tokoh-tokoh yang terjerat korupsi. Jadi kalau kita lihat apakah rejim yang berkuasa ini memang punya komitmen untuk pemberantasan korupsi sebagai orientasi pada penegakan hukum, saya kira sudah dapat disimpulkan bahwa muatan politiknya lebih kental daripada usaha penegakan hukum. Anda ingin menyebutkan bahwa selama ini Sekjen Nasdem Johnny G. Plate juga adalah pasien rawat inap itu, rawat jalan itu. Ya, kan katanya kan sudah berapa? 3 bulan yang lalu, ya. Bahkan setahun yang lalu. Setahun yang lalu malahan ya. Kenapa baru sekarang gitu? Ya, jadi kembali lagi ini tidak lepas dari muatan politik ketimbang penegakan hukum. Karena kalau konsisten pada upaya untuk penegakan hukum, pemberantasan korupsi, saya kira banyak sekali kasus-kasus yang harus dibongkar. Banyak sekali. Ya, apa yang terjadi di PDIP kita lihat, kemudian di Golkar, di PAN, apakah itu di P3, kemungkinan alasan Pak Amin Rais, wadah Pak Surya Paloh jangan diam aja, bangkit dan fight back, bongkar semuanya. Apa maksudnya itu? Ya, salah satunya maksudnya itu. Dan memang kan timing politiknya kan tepat, ya, di mana konflik kepentingan menjelang pemilu ini, pilpres ini kan kuat sekali. Jadi saling mengunci, saling menjegal. Tetapi sebenarnya kan semua pemainnya kan banyak kasus juga. Jadi mereka saling memegang truf. Hanya saja ada yang langkah-langkahnya itu terkontrol, ada loose control. Ya, jadi kalau itu pernyataan Pak Amin adalah bongkar, saya kira memang timingnya tepat. Dan sekaligus ini kan bulan Mei ya, kita mengenang kembali reformasi. Pemberantasan korupsi ini adalah salah satu agenda reformasi yang gagal. Kenapa saya katakan gagal? Kita termasuk negara 100 negara terkorup. Kemudian indeks korupsi kita turun. Artinya reformasi pemberantasan korupsi itu memang gagal. Nah, jadi kalau Pak Amin menyerukan itu, saya kira sudah pas lah ya. Pak Amin kan pelaku tokoh reformasi. Dari gestur Pak Surya Paloh yang Anda lihat di media saat bicara dengan beberapa awak media, menurut Anda harapan Pak Surya Paloh untuk berani melawan itu ada nggak? Ya, itu kan kita bisa lihat apa yang terjadi sebelum kasus Johnny Plate ini. Juga digadang-gadang kasus Anies Baswedan. Nah, itu kan ada semacam tekanan politik untuk mencabut dukungan kepada Anies Baswedan. Ini tidak jalan karena kalau langsung kepada Anies, penjagalan pada Anies, ini kan masa rakyat, kan luar biasa dukungannya. Respon politiknya akan jauh lebih besar ya? Akan lebih besar, jadi dia muter. Nah, lalu yang ditembak itu adalah partai pendukungnya, yaitu dengan mengangkat kasus korupsi. Nah, kan kita juga lihat ada pertemuan Surya Paloh dengan
LBP sebelumnya. Kan semua itu dalam rangka negosiasi. Nah, tentu kita lihat beberapa kali pertemuan itu kan ujungnya kan tetap Surya Paloh tetap teguh pada pendirian itu. Nah, dugaan saya keteguhan Surya Paloh itu tentu ada kalkulasi politik. Tidak mungkin kalau dia termasuk pasien rawat jalan, pasti Dia nggak akan berani ya. akan oleng. Ya, nah, ini dia juga ada punya hitung-hitungan. Saya kira kalaupun Surya Paloh tetap bersikukuh, tentu saja dia punya truk juga. Kan Surya Paloh itu kan bagian dari rejim pemerintahan Jokowi, dia juga bisa buka. Nah, jadi itu yang saya lihat bahwa dia sangat confidence. Dan kalau itu terjadi, ya tarik menarik, ya tekan menekan, kalau itu lose control maka ini bisa menjadi bola liar. Nah itu juga dibaca oleh Surya Paloh, mungkin juga Pak Amin. Sekarang ini arena konflik, ya tidak lagi berpusat pada elit, ya, tapi ini sudah mulai meretas ke bawah. Apa buktinya? Kita lihat begitu antusiasnya, ya, berbagai kelompok lintas agama, lintas daerah, ya, lintas etnik, kemudian memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Malahan kita lihat yang agak saya terkejut, aparat TNI, ya, memberikan dukungan kepada Anies secara tidak langsung bahwa dipastikan pemilu 2024 itu harus pemilu yang jujur. Artinya satu tuntutan politik yang sudah menjadi gerakan rakyat juga sudah masuk pada kelompok-kelompok strategis dan ini tidak bisa dibendung. Nah, oleh karena itu mungkin Surya Paloh juga membaca itu. Jadi Anda melihat tipis kemungkinan mengalahlah Pak Surya Paloh. Rasa-rasanya kecil kemungkinan. Karena banyak kita lihat ya, statement Surya Paloh, dia mengangkat sumpahnya bahwa dia akan melakukan sesuatu, memberikan yang terbaik kepada negeri ini, itu kita harus baca itu sebagai satu komitmen moral. Sebagian orang mengatakan itu kan lip service saja, tapi saya kira itu tidak main-main. Ya, satu pernyataan tidak main-main. Apakah pernyataan yang sangat sakral itu dicabut? Ya, tentu di sini kan saya kira Surya Paloh ini kan juga punya harga diri. Dia dikenal juga seorang nasionalis sejati. Jadi pernyataan-pernyataan dia itu memiliki dasar yang cukup kuat. Yang menarik, seruan Pak Amin itu diawali dengan Pak Surya jangan diam. Nah, apakah Pak Surya Paloh ini akan berani untuk tidak diam, memukul balik, fight back, ya kan, membongkar dan lain sebagainya? Menurut Anda dia punya keberanian nggak untuk membongkar itu? Nah, kita tentu saja belum bisa terlalu dini ya mengambil sebut. Tetapi kita lihat ini kan satu perkembangan ya, kekinian bahwa sikap Surya Paloh, ya, ketegasan Surya Paloh, ternyata ini kan membawa satu respon balik berupa dukungan. Pernyataan Pak Amin itu harus dilihat sebagai bentuk dukungan moral dan dukungan politis. Nah, artinya Pak Surya Paloh itu tidak sendiri. Itu yang saya katakan, dukungan kepada apa namanya kubu ya pro perubahan ini itu kan semakin luas. Nah, kita lihat dari reaksi Pak Amin Rais. Tentu saja Pak Amin Rais itu dia bagian dari gerakan perubahan itu, ya, dan dia punya keabsahan untuk mengatakan itu.
Nah, oleh karena itu, Surya Paloh tidak lagi sendiri. Nah, jadi kalau penguasa, ya kita nggak tahu apakah ini akan terus menekan sampai di mana, kita belum bisa baca. Tetapi kalau dilihat dari sikap Surya Paloh, ya rasa-rasanya tidak mungkin dia mundur. Rasa-rasanya ya, Bahkan tidak mungkin dia akan diam saja gitu ya. ya mungkin diam saja. Karena ini langkahnya sudah jauh, gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini kan semua pegang truf, ya, semua pegang truf itu. Semuanya kan ini responnya itu kan respon politik, baik dari publik berupa dukungan dan lain sebagainya. Nah, kalkulasi politik lah, isu Nasdem terlibat korupsi itu mempengaruhi popularitas maupun sikap publik nggak dukungan terhadap Anies? Misalkan menarik dukungan terhadap Anies misalnya? Ya, jadi itu bergantung, ya, kembali lagi kepada sikap Pak Surya Paloh sebagai apa namanya, tokoh kunci Partai Nasdem. Artinya opini bahwa Partai Nasdem juga terlibat korupsi itu bisa ditukar pada komitmen, ya, pada nilai perubahan yang kemudian harus dibuktikan oleh Surya Paloh. Kalau itu dilakukan secara konsisten, saya kira tidak akan berpengaruh. Jadi ada pertukaran nilai di situ. Baik dukungan terhadap Anies maupun dukungan terhadap Partai Nasdem. Iya, ya. Katakanlah nanti terbukti Plate itu, ya, tidak akan pengaruh. Karena apa? Kecuali kalau terbukti ada aliran ke para petinggi Partai Nasdem ya. Ya, para petinggi partai itu kan juga bisa dilihat apakah itu pribadi atau ke institusinya. Nah, ini bagus Pak Surya justru menantang, buka aja. Itu artinya jika memang ada, ya, aliran itu mengalir pada partai, ini apakah mengalir pada pribadi atau pada institusi, kan begitu. Menurut Anda ini eskalasinya akan sampai di mana ini? Karena kan publik menengarai ini berbagai langkah untuk menghentikan laju dukungan Pak Anies ini kan terus menerus nih. Demokrat digoyang, Nasdem digoyang, ya kan? Nah, kalau salah satu akhirnya tidak kuat menghadapi goyangan-goyangan ini kan otomatis hitung-hitungan realitas saat ini Pak Anies bakal gagal lah untuk masuk ke panggung capres nanti. Menurut Anda kira-kira eskalasi akan sampai mana ini? Apakah akan berhenti? Ini akhir dari upaya menggoyang atau masih ada agenda lain yang mungkin tetap dilakukan? Ya, ini kan kita lihat ini kan upaya yang terakhir ya. Setelah beberapa upaya sebelumnya, 3 periode perpanjangan masa jabatan itu juga tidak bisa. Ya, kemudian mendesain format koalisi juga tidak semut, ya, bongkar pasang. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya penguasa juga tidak cukup meyakinkan, ya. Nah, yang kedua, kalau ini terus ditekan, itu kan seperti hukum apa itu, air itu. Jadi kalau semakin tekanan itu bisa dia berbalik, ya. Jadi bisa terjadi buka-bukaan. Bukan tidak mungkin, karena ini kalau kita lihat adalah pada posisi yang bertahan. Karena ini sudah di tengah, ya. Kalau Nasdem Pak Surya Paloh udah di tengah, kan tidak mungkin dia mundur. Kalau dia mundur, saya kira resikonya lebih besar. Resiko politiknya jauh Resiko lebih besar. lebih besar, Nasdem juga kan hancur, dan reputasi Surya Paloh juga akan sangat
mempertaruhkan harga dirinya. Walaupun banyak publik melihat Pak Surya ini cukup tegar, cukup kuat, bahkan menantang, tapi publik juga melihat faktanya ketika beredar kabar ditetapkan Sekjen Nasdem ini tersangka, bahkan sudah memakai rompi pink, malamnya Pak Anies dikabarkan bertemu dengan Pak Surya Paloh. Publik mulai, Anies pun sudah mulai khawatir ini, gitu. Takut gagal nyapres misalnya. Anda menangkap itu nggak dari kehadiran Anies yang orang mengatakan tergopoh-gopoh menjumpai Pak Surya Paloh? Ya itu kan publik ya bisa aja ya memberikan tafsir yang macam-macam. Saya kira sah-sah saja. Tetapi saya kira itu juga sebagai sesuatu yang wajar ya. Dalam keadaan begitu kan komunikasi, konsolidasi ya antara capres dengan partai-partai pendukung itu kan sesuatu yang biasa. Jadi kalau menurut saya ya kalau itu mau ditafsirkan ini adalah sebuah kegelisahan ya boleh saja. Tapi kalau ditafsirkan ini adalah sebagai sesuatu yang wajar ya mereka komunikasi politik mungkin juga untuk meminta informasi tentang kebenarannya dan kemudian juga apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan. Saya kira sesuatu yang wajar saja, tidak ada yang aneh. Oke, ini yang terakhir nih, Bang TB. Pak Amin Rais ini kan sekarang punya partai sendiri nih, Partai Umat. Beliau Ketua Majelis Syuro yang menjadi sentralnya. Apa yang disampaikan Amin Rais terkait kasus Johnny G. Plate ini, menurut Anda punya efek apa terhadap Partai Umat ini? Apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu? Karena kan sangat cepat itu, gitu. Sebelum yang lain bicara, Pak Amin sudah lebih dulu memberikan reaksi dan langsung ditujukan ke Pak Surya Paloh. Jangan diam saja, lawan gitu. Nah, menurut Anda lontaran Pak Amin ini apa efeknya untuk Partai Umat? Ya, yang pertama ya, saya kira kalau kita lihat beberapa kasus transisi demokrasi ya dari otoritarian ke demokrasi itu kan dia bergerak sangat dinamik. Jadi posisi elit penguasa itu bisa berubah menjadi posisi mengambil jarak dengan kekuasaan, malahan sebagian dari elit penguasa itu berubah haluan, kemudian mereka mendorong perubahan itu ya. Sekarang kan kita sudah melihat ya, begitu juga kekuatan-kekuatan yang potensial yang belum kita lihat ya. Ini Pak Amin, saya kan udah banyak Pak Amin ya, yang tadinya tidak bersuara ya, lebih maju lagi, sekarang sangat vulgar ya untuk mendorong bahwa ini perlu adanya secara tidak langsung adanya satu kolaborasi, satu aliansi kekuatan perubahan. Nah, saya menggunakan istilah itu. Saya kira akan muncul lagi kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang juga pro perubahan gitu. Karena kalau hanya konflik kepentingan itu hanya sebatas para elit ya ini juga akan menjadi tanda tanya ya, itu tidak seperti harapan orang bahwa ini adalah merupakan suatu perubahan yang akan membawa dampak yang lebih baik. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi pasca Orde Baru ini, kita lihat ternyata tidak lebih baik ya, tidak lebih baik dari struktur ekonomi politik pada zaman Orde Baru. Nah, beberapa kasus yang terbongkar kita lihat, apa katanya? Penguasa peng-peng. Jadi penguasa politik juga, ekonomi juga. Nah, kasus Plate, kasus siapa lagi itu. Jadi realitas politik, ekonomi politik pada hari ini itu ternyata jangankan bisa berubah, ya malah arahnya itu semakin kronis gitu. Nah, jadi Pak Amin itu
saya kira memang tepat. Nah, barangkali dalam beberapa waktu dekat akan muncul juga kekuatan-kekuatan pro perubahan untuk membongkar ini. Karena sekarang lah Respon timingnya. publik, antusias publik pada partainya ini seperti apa nih? Apakah yang disampaikan Pak Amin itu nyambung dengan konstituen Partai Umat atau malah para pendukungnya mulai agak takut-takut ini karena Pak Amin sangat kencang ini? Oh, enggak, saya kira ini kan timingnya. Timingnya artinya kan tidak hanya Pak Amin. Jadi di sini ada kekuatan SBY, ya kan? Ada Surya Paloh, ada Amin Rais, dan juga ada tokoh-tokoh masalah sipil lain. Ada tokoh-tokoh anti korupsi, ya banyak sekali ya. Nah, jadi ini adalah suatu proses kristalisasi. Kita lihat bagaimana antara elemen-elemen yang bergerak ke arah perubahan itu, menurut saya itu semakin kuat, semakin terkonsolidasi ya. Nah, oleh karenanya saya kira itu baik Pak Surya Paloh, dia pasti akan membaca, dia tidak akan sendiri, juga Pak Amin Rais. Nah, apa dampaknya ke Partai Umat? Saya kira Partai Umat ini kan juga punya basis konstituennya ya, basis tradisionalnya. Yang di belakangnya itu adalah Muhammadiyah. Kemudian para kaum intelektual, ya, kaum intelektual, cendekiawan intelektual Islam kota, ya, dan juga kelompok-kelompok strategis lainnya. Jadi tentu saja akan memberikan pengaruh, ya, karena ini adalah timing politik, tahun politik, pasti ada pengaruhnya pada peningkatan dukungan pada Partai Umat. Karena sekarang ini keresahan masyarakat itu luar biasa. Mereka mengharapkan adanya perubahan. Dan kita lihat survei dari Indonesian Lalcott itu kan, Kompas kalau tidak salah, ya. Posisi partai pendukung penguasa itu tinggal berapa? Tinggal 10% ya, katanya. Ya, kira-kira seperti itu. Artinya ada satu decline ya, penurunan yang sangat serius. Nah, pemilih itu akan melihat partai mana yang kira-kira bisa membawa harapan ya, perubahan untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi masyarakat luas. Saya kira itu. Baik Bang TB, andai Anda bertemu dengan Pak Amin Rais atau dengan Pak Surya Paloh, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan? Kalau saya pernah juga ketemu Pak Surya Paloh. Saya hanya bertanya, apa sih yang dimaksudkan restorasi, ya, perubahan, konkretnya seperti apa? Saya bilang waktu itu kayaknya nggak ada tuh pengaruhnya, ya, sama juga dengan mati surinya reformasi. Kemudian juga dengan Pak Amin, bagaimana masa depan reformasi ini? Kayaknya semakin hilang aja. Ya, nah, jadi kalau saya ketemu tentu saya katakan apa yang Anda pernah ya proklamirkan dulu tentang reformasi itu, sekarang reformasi itu harus berlanjut. Ya, reformasi jilid kedua itu harus teruskan. Sebagian agenda reformasi itu jalan tempat, terutama untuk kasus korupsi. Begitu juga Pak Surya Paloh. Apa itu restorasi? Justru ini momentumnya untuk... Justru ini momentumnya gitu. Nah, jadi sebenarnya langkah maju ini, speed dua tokoh ini, itu sebenarnya mengikrarkan, mengukuhkan bahwa kedua partai ini, mungkin juga yang lain, sebagai lokomotif perubahan politik. Baik Bang TB, terima kasih waktunya. Nah, ini tantangannya Pak Adi. Pemirsa, nantikan isu-isu menarik lainnya beriring dengan semakin memanasnya situasi politik jelang pemilu serentak 2024 hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.